Baik teman-teman, setelah membaca penjelasan mengenai tumbukan lenting sempurna di modul dan juga bahan presentasi, kita akan membahas latihan soal untuk tumbukan lenting sempurna. Soalnya seperti ini. Dua buah benda M1 sama dengan M2 besarnya 2 kg. Jadi massa kedua benda sama, bergerak saling mendekati seperti gambar di bawah. Jika V1 10 meter per sekon dan V2 20 meter per sekon, jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah A. V1 sama dengan min 20 meter per sekon, V2 20 meter per sekon. B. V1 sama dengan min 20 meter per sekon, V2 10 meter per sekon. C. V1 sama dengan minus 10 meter per sekon, V2 sama dengan minus 20 meter per sekon. D. V1 sama dengan minus 10 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon. E. V1 sama dengan minus 5 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan ini? Pertama-tama teman-teman harus ingat bahwa untuk tumbukan lenting sempurna, yang pertama itu berlaku hukum kekalahan momentum ya. Sini M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bahwa besarnya kecepatan delta V sudah tumbukan itu sama dengan minus delta V sebelum tumbukan ya. Ini yang kedua. Nah, dari persamaan pertama M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1 nya kita tahu karena masanya 2 tulis 2. V1 arahnya ke kanan ya, 10 maka nilainya positif. M2 itu sama 2. V2 karena ke kiri maka nilainya negatif 20. M1 nya 2, V1 aksennya kita tidak tahu, M2 nya itu 2 kg ya, V2 aksennya kita tidak tahu, kita belum tahu. Tulis V2 aksen 2 kali 10 20 ditambah 2 kali minus 20 berarti ini minus 40. 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen, ini dapat minus 20 sama dengan 2 ini ya, 2 V1 aksen ditambah 2 V2 aksen, bisa disederhanakan menjadi minus 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Terus untuk persamaan kedua, kita gunakan delta V aksen sama dengan minus delta V. Dalam hal ini delta V aksen itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan minus delta V. Berarti minus kecepatan sebelum tumbukan V2 dikurangi V1 ya. V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan minus V2 nya karena itu ke kiri minus 20 kurangi V1 nya 10. V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan
ini minus 30 karena minus dikalikan minus berarti 30 positif. Nah, dari kita sudah dapat dua persamaan. Dari kedua persamaan itu kita peroleh bahwa V2 aksen dikurangi V1 aksen itu sama dengan 30 dari persamaan kedua. Kemudian dari persamaan pertama kita bisa tuliskan V2 aksen ditambah V1 aksen ya sama dengan min 10. Nah, kita gunakan eliminasi ya. Ups. Kita gunakan eliminasi. Yang mau kita eliminasi V1 dulu ya. Jadi kita tambahkan, kita jumlahkan maka dapat 2V2 aksen sama dengan 30 kurangi 10 dapat 20, maka V2 aksen itu 10. Kemudian untuk V1 nya kita gunakan persamaan kedua, V2 aksen dikurangi V1 aksen sama dengan 30. V2 aksennya kita dapat 10 dikurangi V1 aksen yang kita cari 30, maka V1 aksen sama dengan 10 dikurangi 30 dapat minus 20 meter per sekon ya. Nah, V1 aksennya minus 20 meter per sekon, sementara V2 aksennya 10 meter per sekon. Kita cek jawabannya ada di B. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, cara cepatnya teman-teman, karena masanya ini sama, karena kedua bola itu bermasa sama, kecepatannya itu bertukar, istilahnya ya dalam tanda kutip bertukar. Jadi yang sebelumnya kecepatan untuk benda bermasa 2 itu 20 menjadi kecepatannya itu menjadi setelah tumbukan jadi punyanya benda pertama ya. Maka kalau ini 20 sebelum tumbukan, ini 10 sebelum tumbukan, maka setelah tumbukan ini jadi kesana itu 20, ini setelah tumbukan kesana jadi 10 gitu. Maka jawabannya itu B. Nah, ingat kasus ini hanya berlaku untuk masa sama ya. Kalau masanya kedua benda itu tidak sama, maka teman-teman harus menghitung seperti ini ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Selamat belajar.